Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Balik lagi di channel aku, Rarica. Nah, kali ini aku mau ngelanjutin vlog yang kemarin tentang beres-beres bagian depan rumah aku yang disewa untuk hajatannya tetangga aku itu. Nah, ini dia kondisinya setelah selesai hajat ya. Setelah selesai pestanya itu kayak gini udah pada kosong barang-barangnya, terus tinggal sisa backgroundnya aja gitu ya. Jadi ini belum dibongkarin sama yang punya dekor gitu ya. Tinggal nunggu yang punya dekornya aja deh beresin gorden-gordennya sama alat-alatnya ini. Nah, oke, ini dia teman-teman, udah selesai dibongkarin, jadi tinggal diangkutin ke mobil pick up-nya. Tuh udah diangkutin sebagian ya, tuh udah dimasukin bagian depan dulu, bagian panggungnya gitu udah dibongkar, tinggal bagian dalam rumah aku untuk alat-alat dekorasi lainnya gitu ya. Nah, oke, kalau dilihat dari arah ruang makan tuh itu ada pintu satu yang bisa ditutup gitulah kalau disewa bagian depan, terus satu lagi ada pintu. Jadi dua pintu itu ditutup kalau ada orang yang sewa bagian depan. Jadi kita itu nggak akan keganggu dengan adanya pesta orang gitu ya kalau di depan. Jadi kita lewat pintu belakang kalau mau ke warung atau mau keluar rumah. Jadi lewat pintu belakang. Jadi kita tuh nggak akan ganggu orang pesta juga nggak akan ganggu privasi kita di dalam. Jadi udah di-skat gitu ya, udah ditutup sama pintu. Nah, oke, ini dia udah selesai semua diangkutin barang-barangnya. Ini tuh kalau nggak salah besok paginya gitu ya. Jadi aku tuh nggak langsung beresin. Jadi hari ini niatnya mau aku beresin. Nah, ini dia etalase yang tadinya di luar rumah gitu di teras bertahun-tahun disimpan di teras, sekarang aku masukin aja karena udah nggak dipakai lagi. Nah, itu bagian ruang keluarga ya, biasanya di situ ada kasur untuk mandiin anak-anak gitu ya, kalau siang hari gitu ganti bajunya ditidurin di situ gitu ya. Terus ini ruang tamu mau aku beresin dulu. Jadi hari ini mau jadwalnya itu beresin ruang tamu aja, bagian sebelah sana udah sama adek aku ya, bagian ruang keluarga. Jadi adek aku sama aku tuh bagi-bagi tugas gitu ya. Adek aku bagian ruang keluarga, aku bagian ruang tamu sama dapur aku sendiri gitu. Tapi untuk dapur aku nanti aja belakangan karena takut keburu ada tamu atau ada temen-temen adek aku main. Jadi yang diutamain itu ruang keluarga sama ruang tamu dulu aja gitu. Nah, ini dia etalase bekas aku jualan dulu dari masih aku single gitu ya. Dari zaman tahun berapa ya, lupa lagi, aku 2012 gitu ya kalau nggak salah, 2012 aku punya etalase ini. Aku pesan khusus gitu ya, ukurannya, tingginya, lebarnya gitu ya, aku yang request gitu ya, karena ini tuh bekas jualan aku waktu aku jualan warkop gitu deh, yang di deket kampus dulunya tuh. Alhamdulillah rame waktu itu, dan ini tuh etalase banyak banget kenangannya ya. Sampai sekarang ini tuh masih ada, masih awet, cuman apa ya, cuman ngelupas-ngelupas dikit bagian melaminnya. Karena ini kan semuanya aluminium, apa sih ini bahannya namanya? Pokoknya kaca dan iya bener aluminium ya. Kaca dan aluminium gitu, kalau nggak salah. Jadi dia tuh kuat banget, bener-bener kuat. Nah, yang paling cepet rusaknya itu yang bagian melaminnya aja. Nah, di sini aku bersihinnya sampai 3 sampai 4 kali bersihin, 3 sampai 4 kali ngelap gitu karena bener-bener kotor banget, disimpan di teras bertahun-tahun gitu ya. Kepanasan, kehujanan, kena debu gitu ya. Udah gitu bekas jualan mama aku juga kan, bagian kompornya deket banget sama etalase ini. Jadi bekas minyak, cipratan minyak sama debu-debunya itu bener-bener nempel banget gitu ya. Jadi susah banget ngebersihin yang ini.
Nah, oke nih teman-teman, sambil aku bersih-bersih, aku mau ngucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang udah mampir di channel aku, udah setia nontonin video-video aku. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini. Dan bagi kalian yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and share-nya jika dirasa video-video aku bermanfaat. Dan buat kalian nih yang punya saran atau kritik tentang video-video aku, bagusnya kayak gimana, boleh banget ya kalian tinggal tulis aja di kolom komentar, saran kalian itu seperti apa. Mudah-mudahan, channel aku tuh ke depannya semakin membaik gitu ya dengan saran-saran dari kalian. Tentunya saran-saran positif ya, bukan yang apa namanya, bukan yang menjatuhkan atau apa gitu ya. Namanya saran kan harus benar-benar yang positif, yang membangun gitu ya. Yang bikin channel aku tuh berkembang dan kalian itu enjoy nontoninnya gitu ya. Dan di sini aku tuh mau bersihin bagian dalamnya. Dalamnya juga semuanya kaca. Jadi ini tuh bener-bener lama banget bagian bersihin etalase ini itu hampir ngabisin seharian gitu waktunya cuman buat ngelapin etalase dan ngelapin kaca rumah, karena rumah ini tuh bagian depannya full kaca gitu ya. Terus disekat-sekat kotak-kotak kecil kayak gitu, bikin lama banget bersihinnya gitu ya. Padahal aku tuh suka banget kalau rumah itu banyak kacanya gitu ya. Kayaknya udah nggak perlu ngidupin lampu di siang hari gitu ya, karena udah terang banget dari cahaya matahari yang masuk ke dalam gitu. Karena kalau kacanya lebar-lebar banyak gitu ya, itu pasti udah nggak butuh lampu di siang hari gitu ya. Nah, oke, maaf banget ya ini aku bersihinnya sambil gendong anak aku, karena anak aku tuh lagi rewel gitu dari tadi, mungkin udah ditinggalin beres-beres terus. Jadi dia merajuk gitu ya, pengen digendong. Ya udahlah, aku gendong aja sambil aku beresin. Jadi anak aku diem gitu ya, anteng, tapi akunya juga bisa sambil ngerjain kerjaan aku. Jadi cepet beresnya gitu ya. Nah, oke, kalian bisa lihat nih bagian sampingnya, bagian bawahnya ini aduh kotornya minta ampun karena ini tuh kehujanan, kepanasan bertahun-tahun gitu ya. Udah susah banget karena ini tuh bagian pinggir, jadi udah nggak pernah dibersihin karena susah bersihinnya. Karena dipepetin ke tembok yang sebelah gitu ya. Jadi kalau udah mepet kayak gitu kan susah ya kalau dibersihin. Nah, ini mumpung udah dipindahin ke bagian dalam, jadi aku bener-bener ekstra bersihinnya. Aku pakai sabun pencuci piring sama sabut yang dari bekas tile gitu ya. Kain tile gitu. Jadi kan gampang bersihinnya kalau pakai yang kayak gitu. Terus di sini aku juga double pakai sabut apa ya namanya, sabut kawat gitu loh yang buat cuci piring bagian belakang wajan gitu, buat bersihin bagian belakang wajan. Nah, aku double pakai itu loh untuk bersihin ini. Nah, ini dia udah selesai dibersihin. Alhamdulillah kalian bisa lihat kan bersih. Beda dari yang sebelumnya. Tinggal sisa bagian lakbannya aja. Bagian sana itu tuh susah banget, harus dikerik bagian lakbannya. Nah, kalau sekarang aku lagi bongkarin apa namanya, baut. Ini tuh gorden etalase ya. Dulunya itu kan nggak ada pintu yang triplek itu. Jadi pakainya itu gorden. Tapi lalat itu kan masih masuk kayak gitu. Jadi dipasangin bikin triplek tipis gitu buat pintunya. Nah, pintunya ini digeser-geser kayak gitu ya. Jadi aku copotin dulu, aku buka bautnya gitu biar bisa masuk di pintu dapur ini gitu. Ini aku sampai loncat ya. Nggak apa-apa, harap dimaklum aja ya. Soalnya kan ini tuh tempatnya sempit, jadi ya sebisa mungkin aku geser-geserinnya gitu ya. Nah, ini dia udah selesai masuk di dapurnya aku. Jadi aku mau beresin yang lainnya dulu sebelum aku beresin dapur aku ini. Nah, aku cuman balikin lagi nih meja kompornya ke posisi semula, tapi untuk beresinnya nanti-nanti lagi aja. Jadi ini tuh meja kompornya di dapur aku. Tapi meja kompornya ini menurut aku agak terlalu tinggi ya. Jadi si kompor sama wajannya itu pas lagi masak itu bener-bener kayak deket banget ke muka gitu ya. Tapi kalau pakai kompor tanam ukuran segini itu cocok banget buat aku. Tapi karena kompor aku tuh kompor yang biasa itu, jadi ya
gitu deh ketinggian, tapi nggak apa-apa daripada nggak ada mejanya kan ya. Oke lanjut deh teman-teman, jadi ini tuh aku mau beresin ruang tamu dulu, bagian dapur aku nanti-nanti aja ya, biar cepet selesai nih bagian ruang tamunya. Nah oke nih aku sapuin dulu bekas tadi nyuci etalase kan debunya kemana-mana, jadi aku sapuin dulu. Habis ini aku mau lanjut bersihin kaca jendelanya gitu ya. Kan banyak banget tuh kacanya, sampai disekat-sekat kotak-kotak kecil kayak gitu, itu tuh bikin lama banget apanya bersihinnya gitu ya. Mudah-mudahan kalian nggak bosen ya, nggak skip video aku, tontonin terus sampai selesai ya, setia temenin aku beres-beres. Oke deh, ini aku udah mulai bersihin jendelanya. Jadi kalau aku bersihin jendela itu nggak langsung ke kacanya gitu ya, aku pasti bersihin bagian kayu-kayunya dulu nih, bingkainya kayak gini. Jadi aku lapin bingkainya dulu. Nah, baru setelah bingkainya udah bersih, selesai semua, baru aku lap kacanya gitu, pakai kanebo. Kalau lap bingkai kayunya ini kan pakai lap biasa, lap kain biasa gitu ya. Tapi kalau untuk kacanya aku biasa pakai kanebo gitu. Nah, kalau kalian gimana nih teman-teman? Apa sama juga kah kayak aku gitu kalau bersihinnya sampai double-double, sampai 2 kali kerja kayak gini? Kalau sama komen ya di bawah. Nah, kalian jangan salfok ya sama lemari ini. Jadi lemari ini tuh difungsikan untuk nyimpen spray, selimut, gorden gitu ya. Yang kayak gitu-gitu deh di sini, makanya disimpannya juga di depan karena di ruangan belakang itu kayaknya udah penuh banget gitu ya. Jadi mau nggak mau disimpannya di ruang tamu ini, tapi nggak apa-apa sih. Jadi bagian atasnya juga aku fungsikan sebagai apa ya, tempat penyimpanan alat-alat lain yang nggak kepake gitu, kayak helm yang udah nggak kepake. Terus sisa-sisa wallpaper aku simpen di atas lemari ini. Tapi di sana itu masih berantakan banget. Kalian jangan salah fokus ya. Nanti juga mau aku bersihin, nanti mau aku beresin juga, tapi ya satu-satu ya karena ngerjain ini aja itu seharian, capek banget. Ini tuh sampai 2 hari baru selesai gitu kalau nggak salah, atau 3 harian gitu kalau nggak salah sama dapur aku ya. Karena emang apa ya, ya kerjaannya ya kayak gini. Sebenarnya kerjaannya itu nggak terlalu banyak, tapi karena ada anak kan jadi dipending dulu, ngasih makan anak dulu, dipending lagi buat mandiin anak. Terus dipending lagi gitu kerjaannya buat ngelonin anak dulu gitu ya. Jadi ya gitu, kerjaannya itu nggak selesai-selesai gitu, jadi lama banget selesainya. Ini aja selesainya pas suami aku pulang gitu ya, jam 7, hampir mau isya ini baru selesai loh. Karena ya gitu, kalau ada anak digangguin terus sama anak aku. Oke, aku lanjut geserin lemarinya ke lantai yang udah bersih ya, yang udah dipel. Jadi bagian sudut sana tuh bisa disapu dan dipel juga gitu ya, biar bersihinnya sekalian. Oke teman-teman, jadi aku mau lanjut ngepel bagian lantainya ini. Tapi aku cepetin aja ya durasinya biar kalian itu nggak keganggu, nggak kelamaan nontonnya. Dan abaikan itu bola-bola kecil warna kuning. Jadi dari tadi sodok sana, sodok sini, lagi disapu dipel gitu ya. Karena saking kecapeannya, jadi kayak udah nggak ngeh aja gitu loh sama bola ini dari tadi kesana kemari gitu ya. Cuman disodok-sodok nggak diambilin. Ya gitulah namanya kalau udah capek emak-emak. Ini tuh udah maghrib loh, masih belum selesai. Dan sekarang lantainya itu udah kering, tadi habis dipel. Aku mau lanjut masukin lagi kursinya gitu ya, dari belakang mau aku kedepanin lagi gitu ya. Dan abaikan kursi ini tuh emang udah pada sobek-sobek bagian bawahnya, belakangnya juga gitu ya. Jadi namanya juga kursi ini dari zaman aku kecil loh, masih ada, masih awet. Ini tuh kursinya ya kayak gini, kursi jadul tapi awet banget ya. Cuman bolong-bolong kainnya aja bagian belakang sama tikus gitu ya. Jadi maklum aja sih, namanya juga udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Aku aja sekarang udah umur berapa gitu ya, dari aku masih zaman kecil itu
masih awet banget, cuman ya kayak gitu nih, kayak kursi yang aku bawa ini, bagian samping sama bawahnya itu udah bolong, kainnya itu udah habis gitu ya sama tikus. Jadi pengennya sih ganti sama yang baru kalau ada rezekinya gitu ya, mudah-mudahan ada rezekinya. Tuh busanya juga dia tuh udah masuk gitu ya, bagian tempat duduknya. Jadi ya mudah-mudahan ada rezekinya deh, pengen ganti yang baru gitu ya, yang lebih bagus gitu ya. Tapi ya nanti ya nyicil-nyicil, namanya kita berhemat, uangnya juga apa ya? Ya gitulah. Susah dijelasinnya juga ya, pokoknya mudah-mudahan ada rezekinya, setiap keinginan kita bisa terkabul gitu ya. Barang-barang yang kita beli bisa bermanfaat gitu. Nah ini dia, aku mau masukin kursi terakhir. Jadi ini tuh emang ruang tamunya nggak ada mejanya karena memang pecah dulu sama keponakan aku, terus belum beli lagi deh sampai sekarang. Jadi ya udah gini aja, beresin ruang tamunya, cuman jajarin kursinya aja, terus lap-lapin, pelin, sapuin gitu, cuman kayak gitu doang. Dan bagian ruangan yang kosongnya ini tuh nantinya buat parkir motor kalau malam-malam. Jadi pasti setiap hari kosong melompong kayak gini. Dan kalau siang hari itu dipakai main untuk anak-anak aku, anak adik aku gitu ya. Jadi mainnya di sini. Dan alhamdulillah pas selesai, adik aku sama suami aku pas baru pulang gitu ya. Jadi kita mau istirahat sama-sama.